Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 April 2026 dengan judul Kapan Memulai Sabat bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimana mungkin Tuhan selama 10 tahun membiarkan umatnya hidup dalam kesalahan mengenai waktu dimulainya Sabat? Saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa itu memang terjadi. Mungkin itu dapat mengajarkan sesuatu tentang Dia kepada kita. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang Advent percaya bahwa Bates benar dalam argumen mengenai Sabat yang dimulai pukul 18. Sebagian meyakini hari Sabat mulai saat matahari terbit. Sebagian lainnya meyakini saat matahari terbenam, dan sebagian lagi meyakini mulai tengah malam. Pada tahun 1854, masalah tersebut telah menjadi sangat menyusahkan sehingga James White mengkhawatirkan terjadinya perpecahan kecuali jika masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kesaksian yang baik. White mengklaim bahwa ia tidak pernah sepenuhnya puas dengan waktu pukul 18 dan bahwa para penganut hari Sabat tidak pernah menyelidikinya secara menyeluruh dari Alkitab. Ia kemudian mencatat bahwa sikap keras kepala Bates terhadap masalah tersebut dan rasa hormatnya terhadap usianya dan kehidupan rohaninya yang tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa mereka tidak segera menyelidiki masalah tersebut dari Alkitab secara menyeluruh seperti beberapa prinsip lainnya. Pada musim panas tahun 1855, White meminta John Nevin Andrews muda untuk menyiapkan sebuah kajian dari Alkitab tentang topik tersebut. Andrews adalah orang yang tepat. Dengan ketelitiannya, ia mengerjakan tugas itu dengan sepenuh hati. Sebagai orang yang sangat percaya pada waktu pukul 18, Andrews terkejut dengan apa yang ia temukan. 1. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Ulangan 16 ayat yang ke-6. 2. Orang yang kena kepada demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Imamat 22 ayat yang 6 hingga ayat yang ke-7. 3. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-32. Ayat demi ayat bertumpuk saat Andrews memaparkan bukti Alkitabiah sebagai gambaran mengenai senja. Kesimpulannya, pertama, kitab suci tidak memberikan bukti mengenai waktu pukul 18. Dan 2, bahwa Alkitab tidak memulai beberapa pernyataan yang jelas menetapkan fakta bahwa senja itu terjadi pada saat matahari terbenam. Ia menyampaikan kesimpulan-kesimpulan tersebut pada pertemuan umum kaum penganut hari Sabat pada tanggal 17 November 1855, dan kesimpulan-kesimpulan tersebut sejalan dengan terang Alkitab yang baru ini. Tuhan, bantulah kami agar pikiran kami tetap terbuka bahkan ketika kami yakin bahwa kami mengetahui kebenaran. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami.
Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.